Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kak Ade Fikirana Putri Pramudia, nomor absen 14. Kenalkan, nama saya Bambang Panjaitan, nomor Putra absen 18. Hari ini saya akan melanjutkan video pembahasan mengenai gejala sosial berkaitan dengan heterogenitas sosial. Dan rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu rumusan masalah ketiga, apa yang dimaksud dengan multidimensi identitas dan faktor penyebab multidimensi identitas, serta permasalahan yang keempat yaitu bagaimana upaya dalam menghadapi keberagaman. Pengertian multidimensi identitas. Multidimensi identitas diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang individu atau kelompok terhadap identitas yang dimiliki individu atau kelompok lainnya. Multidimensi identitas dalam subjek individu maupun kelompok muncul karena adanya pandangan yang beragam dari anggota-anggota masyarakat terhadap seseorang yang menyandang identitas tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Faktor penyebab multidimensi identitas. Yang pertama, cara pandang yang berbeda terhadap status dan peranan seseorang dalam kelompok. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi antara anggota masyarakat. Misalnya, pada masyarakat tradisional yang cenderung paternalistis menganggap bahwa seorang tokoh masyarakat harus mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial. 2. Ukurannya selalu berubah, tidak sebanding dengan kemampuan seorang penyandang identitas. Ukuran yang maksud adalah tuntunan masyarakat terhadap kemampuan seorang yang menyandang status atau identitas. Ukuran yang berubah ini sangat wajar, sesuai dengan kebutuhan manusia yang selalu bertambah. Dan yang ketiga, budaya masyarakat yang beragam seseorang. Budaya ini tercermin dalam masyarakat patrilinkal, dan unilateral. Sebagai contoh, pada masyarakat patrilinkal, seseorang ayah dianggap sebagai kepala keluarga. Upaya dalam menghadapi keberagaman. Keragaman masyarakat yang meliputi perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, dan hasil kebudayaan lain seperti adat istiadat dan tari daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan keragaman budaya yang terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keragaman dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik yang menyebabkan kehidupan masyarakat yang tidak harmonis. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam menghadapi keragaman dalam masyarakat. Yang pertama, menerapkan pendidikan multikultural. Sosialisasi pendidikan multikultural merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengajarkan sifat-sifat keberagaman dalam masyarakat. Sosialisasi pendidikan multikultural dapat dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan media massa. Keempat, agen sosialisasi ini dapat berjalan beriringan untuk mensosialisasikan pendidikan multikultural. Keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat melakukan sosialisasi pendidikan multikultural dengan membutuhkan toleransi terhadap perbedaan seperti perbedaan adat istiadat, agama, suku, ras, dan golongan. Media massa juga sangat penting dalam memberikan sosialisasi pendidikan multikultural. 2. Memperkaitkan sikap toleransi terhadap budaya suku bangsa lain. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Menerima perbedaan antar suku, agama, dan kebudayaan dapat dimulai dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Adapun tindakan untuk membutuhkan sikap toleransi yaitu tidak memaksa kehendak, menghargai perbedaan, berbicara dengan santun, tidak mengunjing orang lain, dan bersedia menerima masukan dari orang lain. Melalui toleransi, masyarakat Indonesia dapat hidup damai, tentram, dan harmonis. Yang ketiga, menghilangkan sikap primordialisme dan etnosentrisme. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya. Untuk menangkal gejala primordialisme, setiap kelompok masyarakat harus mengembangkan budaya toleransi terhadap budaya kelompok lainnya. Tujuannya untuk mencegah terjadi disintegrasi bangsa tanpa pengingkaran budaya sendiri. Sikap primordialisme dapat mengarah pada sikap etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. 4. Mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi atau rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya.
Nasionalisme dapat menimbulkan patriotisme, yaitu sikap rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Melalui sikap nasionalisme dan patriotisme diharapkan harmoni sosial dapat terwujud dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kesetiaan dan rela berkorban untuk bangsa dan negara merupakan modal awal untuk mewujudkan integrasi bangsa. Ketika semua suku bangsa telah terintegrasi menjadi satu bangsa dan negara, secara otomatis tiap-tiap suku bangsa hidupnya berdampingan dengan damai tanpa harus meninggalkan ciri khas kebudayaannya. Kesimpulan yang pertama, heterogenitas sosial atau keberagaman masyarakat merupakan pengelompokan di masyarakat yang didasarkan pada perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki individu maupun kelompok. Heterogenitas dalam masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Kesimpulan yang kedua, multidimensi identitas diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang individu atau kelompok terhadap identitas yang dimiliki individu atau kelompok lain. Faktor penyebab multidimensi identitas yaitu cara pandang yang berbeda terhadap status dan peranan seseorang dalam kelompok, ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seorang penyandang identitas, dan budaya masyarakat yang beragam. Kesimpulan yang ketiga, upaya dalam menghadapi keberagaman dalam masyarakat agar tidak terjadi perpecahan dan pertengkaran adalah dengan cara menerapkan pendidikan multikultural dan memperhatikan sikap toleransi terhadap budaya suku bangsa lain, menghilangkan sikap primordialisme dan etnosentrisme, dan mengembangkan nasionalisme dan patriotisme.